Hari ini Minggu tanggal 4 Mei umat-umat Vihara Samakidam berkumpul kembali melakukan puja bakti. Rutin ya? Seminggu sekali. Ada yang tidak ngangguk berarti nggak rutin. Puja bakti. Dari kata memuja dan bakti. Bagaimana kita memuja? Bagaimana kita berbakti? Berbakti kepada siapa? Bagaimana kita memuja Guru Agung kita? Ada yang namanya amisa puja, memuja dengan memberikan materi. Kita bisa bilang berdana. Makanya tempatnya jadi seperti ini. Ada air conditioningnya, ada AC, ada listrik, ada tempat buat kita duduk memohon sila. Tadi sudah meditasi. Karena umat Buddha melakukan amisa puja, berdana materi. Tidak berhenti di sana. Ada yang namanya pati-pati puja. Kita memuja beliau dengan pati-pati. Pati-pati itu apa? Berlatih. Diterapkan, diaplikasikan apa yang beliau ajarkan. Kalau semuanya cuma giat berdana, bangun wihara, perlengkapan wihara dipenuhi, tapi tidak datang berlatih, tidak datang puja bakti, kosong kan wiharanya. Yang datang siapa nanti? Cecak, tokek, nyamuk, hantu kelaparan. Makanya tidak selesai di sana. Ajaran beliau bisa berlanjut sampai sekarang karena ada aspek tersebut. Berdana materi, tapi juga kita ada yang berlatih, makanya berkelanjutan sampai sekarang. Tadi apa sih rangkaian pertama kali tadi ketika kita puja bakti? Meminta sila ya. Sebelum meminta sila sudah meditasi kan tadi ya. Berapa lama? 3 jam? 2 jam? Berapa lama meditasinya tadi? 10 menit? Hah? Ya enggak apa-apa, besok-besok ditingkatkan 10 menit daripada tidak ada sama sekali. Terus tadi kan kita pagi-pagi juga umatnya sudah ada, saya lihat tadi berdana kan ya, memberi makan kepada biku-bikunya. Ada 3 bante yang tinggal di sini berdana. Formula standarnya ketika kita melatih diri yang Sang Buddha tawarkan itu dengan berdana pertama kali. Kadang-kadang kita bilangnya itu fundamental, fondasi dari ajaran beliau. Semua agama juga mengajarkan loh ya. Kalau kita lihat saudara-saudara kita, mereka kadang bilangnya sedekah, sodakoh. Kalau di gereja ada 1/10 dari penghasilan didanakan ke gereja. Dulu waktu saya gereja begitu. Semua agama ada ajaran berdana, ajaran berbagi. Dan bukan cuma materi ya, kita bisa berbagi pikiran baik kita, berbagi niat baik. Bagaimana caranya?
ketika kita bilang dalam batin kita, kita niatkan semoga semua makhluk bahagia, itu kan berbagi cinta kasih. Jadi berbagi, berdana itu bukan cuma materi. Ada mungkin yang ke wihara, jadi sukarelawan, bantu-bantu bersihin wihara, bantu nyapu, bantu bersihin toilet, atau nanti habis makan bantu cuci piring. Itu juga berdana, berdana tenaga. Ada berdana pikiran, berdana niat baik, berdana cinta kasih. Itu kita memberikan. Kalau niatnya memberi. Berdana fisik pun kadang-kadang kan niatnya bukan memberi, pamer. Wah, biar dimasukin apa? TikTok, Instagram, dipoto ketika berdana kepada biku, kepada wihara. Berapa, kasih cek berapa, atau kasih apa. Niatnya bukan berdana. Sang Buddha pernah bilang, kamma itu apa? Kamma itu cetana, niat. Nah, jadi kalau saya ngasih sesuatu tapi niatnya sebenarnya pamer, biar yang lain lihat saya kan umat Buddha yang terkenal nih, saya kasih dipotret ya. Niatnya apa di balik itu? Jadi mesti lihat dulu kan, apa yang dilihat? Batin kita kan ya, kita mesti melihat batin kita. Niatnya apa ya saya saat ini? Apakah pamer, apakah biar dilihat, atau memang tulus, mau memberi, mau melepas. Tidak ada orang tahu, oh saya bantu bersihin toilet di wihara, tidak ada yang tahu. Tulus niatnya, tidak ada yang lihat, saya nyuci-nyuci piring di wihara, niatnya tulus. Karena kamma itu niat, cetana. Jadi hanya dengan memberi itu belum tentu dana, niatnya. Itu latihan. Kenapa dibilang latihan? Karena kecenderungan orang itu kan serakah. Kalau disuruh milih mau mengumpulkan atau mau melepas, orang kan cenderungnya mengumpulkan, serakah. Makanya saya latih. Latihan apa? Tidak mendengarkan si aku itu yang ingin ini, ingin itu. Kita lagi berperang dengan siapa? Dengan diri sendiri kok. Melawan hawa nafsu. Kalau bahasa Jawanya disebutnya tirakat. Ada yang puasa. Misalnya kadang-kadang ambil 8 sila. Pernah ya ambil 8 sila? Apa enggak pernah? 5 sila saja tadi. Kan mintanya 5 sila ya. Tadi ketika kita minta 5 sila, itu yang pertama apa? Aku bertekad melatih diri. Bahasanya kan itu. Panatipata veramani sikapa dan samadhiyami. Itu artinya aku bertekad melatih diri. Mau latihan, mau mencoba agar kita tidak hanya mengikuti apa si aku inginkan. Aku bertekad melatih diri, menghindari membunuh makhluk hidup, misalnya. Biasanya ada yang menggigit, kan otomatis keplok. Apa yang salah? Kan nyamuknya menggigit. Itu kan pada umumnya orang berpikir begitu. Akan dipenjarakan nanti? Kan enggak ya? Negara tidak melihat kalau itu sesuatu yang salah, hukum negara ya. Makanya kita bisa menjustifikasi, membenarkan. Orang dia mengganggu saya kok. Ada kecoa di lantai ya, diinjak aja. Kan mengganggu rumah saya. Tidak ada yang orang bilang, oh kamu melanggar hukum, penjara nanti karena membunuh kecoa. Adanya kalau membunuh manusia ya. Kan kita mesti berhenti dulu. Melihat ada niat mau membunuh. Si aku itu mau membunuh si nyamuk karena dia sudah menggigit saya, menyakiti saya. Dari lihat aku ingin, tidak saya ikuti kan inginnya itu. Karena tadi saya sudah niatkan, aku bertekad melatih diri. Diri saya mau saya latih agar tidak hanya mengikuti apa yang aku inginkan. Kebetulan inginnya mau membunuh nyamuk.
Ya, saya lepaskan, kan ingin itu. Oke, saya geser aja. Itu kalau konsep moralitas di agama Buddha. Semuanya kan begitu bahasanya 5 itu. Aku bertekad melatih diri, menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Bukan bahasanya Sang Buddha memerintahkan, kan bukan begitu bahasanya. Makanya tidak dipaksa, kan diminta dulu. Tadi kan kalian yang minta. Bukan berarti saya terus memberikan sebenarnya. Bisa diambil tanpa harus ada biku. Bisa dibilang saya saksinya, saya menyaksikan. Kan begitu, kadang-kadang kalau kita berjanji ada depan orang, kan malu tuh nanti kalau dilanggar. Makanya kita kumpul bareng-bareng, kita ngambil bareng-bareng. Biar saling menyaksikan, saling menguatkan. Itu yang kita sebut apa namanya? Kalyanamita. Teman baik, teman seperjuangan dalam Dhamma. Konsepnya begitu. Konsep moralitasnya bukan karena Sang Buddha nyuruh. Nanti kalau kamu melanggar, Sang Buddha mengkutuk kamu masuk neraka, tidak begitu. Konsepnya aku bertekad melatih diri. Makanya kemarin waktu saya diminta datang untuk misi acara, bilang Ajan harus kasih tema. Aduh, apa temanya? Biasanya di Thailand guru-guru lumpa-lumpa itu ceramah nggak kasih tema, nggak ada tema-temaan. Tiap puja bakti ya ngomong aja. Tapi harus ada tema, ya sudah, temanya yaitu melatih diri. Jadi itu konsepnya. Dari kita berdana, kita kan jadi lihat dulu kecenderungan serakah itu tidak kita ikuti. Kita lepas. Lihat niatnya itu. Karena kita ingin melatih diri, kan yang dilatih kan batin kita, batin yang serakah, batin yang mau mengumpulkan. Oke, kita lepas dulu sebentar. Ada tadi yang datang berdana breakfast, berdana sarapan, atau pindah patah, atau berdana apa? Coba diingat-ingat. Waktu-waktu kita berdana, waktu kita memberi, entah kepada sangga atau kepada teman, kepada keluarga. Bagaimana rasanya saat itu? Apakah bahagia? Apakah sedih? Apakah nangis-nangis? Kalau sedih, nangis-nangis ketika memberi, berarti niatnya belum melepas, niatnya belum berdana. Tidak dapat karma baiknya. Buktinya apa ya? Buktinya sedih kok. Karena kamanya itu dapatnya saat itu juga, tidak usah nunggu nanti setelah meninggal. Ketika saya memberi, saya melepas, saat itu saya bahagia. Itu hasil dari kama itu, perbuatan itu. Kalau bahasa kerennya kama vipaka, bahasa palingnya. Kama itu perbuatannya, kama vipaka itu hasilnya, buah dari kama. Kadang-kadang kan di Indonesia jadi apa ya? Jadi rancu. Ah, itu kama kamu, kayak nasib kesannya. Sudah. Arti sebenarnya itu perbuatan kama. Niat. Tiba-tiba saya jalan, ada semut meninggal, mati keinjak. Saya belum berbuat, saya belum membunuh karena tidak ada niat. Jadi belum ada kama. Makanya berbuat baik juga begitu. Kalau tidak dengan niat baik, ya cuma memberi saja badannya. Mungkin memberi karena kadang-kadang kan gitu, kita memberi tapi malah niatnya mempermalukan orang. Ini saya kasih, lempar. Bukan berdana. Atau karena terpaksa. Aduh, terpaksa saya kasih biar proyeknya lancar. Itu bukan berdana. Apa itu? Nyogok berarti ya. Itu bukan berdana. Jadi perbuatan semata itu belum tentu. Lihat kualitas batinnya bagaimana, niatnya apa. Makanya ketika kita mau mulai berlatih, kita mesti melihat batin kita dulu. Batinnya bagaimana, niatnya apa, apakah baik, kusala, apakah akusala. Tidak baik. Dari berdana. Ketika kita berdana, pada umumnya itu kita akan bahagia. Kenapa? Karena saat itu kan saya tidak mikirin aku.
Saat itu ya, momen saya memberi, saya mau kasih ke sangga. Yang saya pikirkan kan sangga. Saya mau kasih ke papa mama. Yang saya pikirkan kan papa mama. Aku saat itu tidak ada. Makanya kita merasa nyaman satu. Momen-momen nyaman. Pernah jatuh cinta? Pernah? Oh, sering. Oh, ada yang sering. Pada saat itu kenapa orang berbunga-bunga, bahagia, terasa di awan, melayang-layang. Saat itu kan yang dipikirkan si dia, bukan si aku. Si aku hilang saat itu, temporary. Tiap hari yang dipikirkan dia aja. Makanya melayang-layang, bahagia. Nah, begitu sudah menikah, balik lagi normal, mikirin aku lagi. Nah, berantem dah. Cari lagi yang lain karena ingin diulang momen itu. Nah, kita tidak perlu begitu. Berdana aja. Saat itu kan kita hilang, saat itu saya memikirkan dia. Momen itu. Melatih diri berikutnya apa? Sila. Tadi kan kita minta sila, 5 sila. Kan ya seperti itu. Kita mulai mengikis si aku itu. Aku ingin bunuh nyamuk ini. Oh, udah, enggak saya ikuti ya. Wah, itu handphonenya kok bagus sekali ya, ingin saya ambil. Nah, kelihatan lagi akunya, tidak saya ikuti lagi. Karena kita sudah minta tadi, saya berniat mengambil 5 batasan ini. Itu jadi batasan kita untuk latihan diri, untuk puasa sebenarnya. Puasa apa? Bukan puasa tidak makan, tapi puasa tidak mengikuti, berhenti. Tidak saya, bukan dipaksa ya. Wah, saya tidak boleh mencuri. Kenapa? Karena acan bilang. Enggak. Karena Sang Buddha bilang, atau karena takut neraka. Bukan. Niatnya bukan begitu. Niatnya karena mau melatih si diri kita, si aku itu. Biar si aku itu tidak membabi buta. Coba bayangkan kalau ya boleh apa aja. Kan jadinya chaos. Mau apa aja bisa. Untungnya ada hukum negara, tidak boleh mencuri, nanti masuk penjara. Makanya orang takut. Tidak boleh mencuri, nanti masuk neraka. Akhirnya takut. Tapi dengan takut-takut seperti itu, kita tidak punya kesempatan melihat diri. Mau, ingin, itu datangnya dari mana? Oh, itu ya, aku ingin ya, aku ingin mencuri. Nah, sila yang kelima, bertekad tidak konsumsi saat-saat yang memabukkan. Itu kan ada tarikan aku ingin dulu, aku ingin minum apa, bir misalnya, alkohol. Berhenti dulu kan dilihat. Oh, ini ya, ingin itu ya. Itu tidak saya ikuti. Mungkin hari ini tanah terpepet, udah terpaksa tadi udah minta surah meraya. Nah, butuh waktu berapa lama tadi kita niatkan itu? Tidak sampai 1 menit kan ya, tidak sampai 2 menit. Kemarin ada yang mencuri? Tidak ada ya, tidak ada. Tapi kan tidak diniatkan pagi-paginya itu. Padahal seharian memang tidak mencuri, seharian memang tidak mabuk. Tapi paginya tidak diniatkan. Oh, aku bertekad hari ini mau melatih diri menghindari konsumsi saat memabukkan. Aku bertekad misalnya hari ini melatih diri tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Memang seharian kita tidak mencuri kok. Biasanya yang kemari ya, umat-umat Buddha yang baik. Tapi tidak diniatkan. Terlewatkan kesempatan kita untuk berbuat karma baik. Dibikin momentumnya arahnya ke sini. Aku bertekad mau melatih diri hari ini. Kalau tidak bisa 5 ya 4. Tidak bisa 4 ya 3. Tidak bisa 3, 2, 1. Ya mau gimana lagi kalau tidak bisa? Tetap tidak bisa ya coba berlatih berdana. Melepas. Melawan si aku itu dengan melepas, dengan berbagi. Makanya kan Sang Buddha ketika mengajarkan zaman beliau kan itu berbeda-beda. Disuruh meditasi tidak bisa ya sudah coba latihan sila. Sila juga tidak bisa, 5 tidak bisa, 4, 3, 2, 1 berdana. Makanya nama ajarannya kadang-kadang disebut sebagai ajaran bertahap. Nah, kalau tidak bisa mau gimana lagi? Mending berdana dulu dah latihan.
Dengan sering-sering kita melawan si aku dengan berdana, nanti ketika melawan si aku yang lebih kencang lagi ingin mencuri juga lebih gampang, karena udah kebiasaan. Saya sudah terbiasa tidak mengikuti apa yang aku inginkan. Inginnya serakah, oke saya beri. Si aku itu dengan keinginannya yang membabi buta mulai lemah. Makanya sering berdana dengan niat yang benar, itu lebih gampang nanti pegang sila. Karena sudah terbiasa tidak mengikuti si aku inginkan. Sering-sering melatih sila nanti lebih gampang ketika kita mulai meditasi. Kenapa? Tadi meditasi 10 menit. Bagaimana pikirannya? Apakah semuanya damai? Atau pikirannya kalang kabut? Mikir ini, mikir itu. Begitu ya? Apa enggak? Semuanya sukses meditasinya? Kan pikirannya kan jadinya mau ke sana, mau mikir ini, mau mikir itu. Habis ini mau jalan-jalan ke mall. Mau makan pizza nanti. Kan begitu ya biasanya. Atau mungkin wah kemarin itu tetangga saya mau saya gampar. Enggak jadi, besok aja saya gamparnya. Kan berbagai macam pikirannya. Tarikan-tarikan aku ingin itu ya. Tapi kalau kita sudah sering misalnya melatih sila, oh aku ingin ngambil, tidak saya ikuti. Aku ingin itu, tidak saya ikuti. Aku ingin macam-macam, tidak diikuti karena ada 5 batasan. Kalau ambil 8 sila, lebih banyak lagi batasannya. Ada banyak kesempatan kita untuk melatih diri. Wih, mau makan, sekarang udah jam 3 sore. Mau makannya itu jadinya tidak saya ikuti. Saya tahu ada mau makan, ada tarikan rasa mau makan, tidak saya ikuti. Jadi terbiasa mau ini mau itu enggak diikuti, tahunya tidak apa-apa. Nah begitu kita duduk meditasi, mau mikir ini mau mikir itu juga lebih gampang kita, oh enggak apa-apa kok enggak diikuti pikirannya. Kalau pendekatan kila, kalau pendekatan kita dana sila seperti itu. Jadi moralitas di agama Buddha agak berbeda pendekatannya. Yang 5 itu ya. Kalau tahbisan jadi biku, ada berapa silanya? 227. Tidak bisa dikorting kalau biku. Jadi kalau belum siap janganlah jadi biku. Tidak ada korting-korting, nggak ada diskon-diskon. Wah saya mau jadi biku tapi 5 aja ya, apa 8 aja ya silanya, tidak bisa. Atau 10 aja ya, 100 aja ya. Diskon berikutnya itu sama nera 10 sila. Kalau umat bisa diskon, tidak acan susah itu 8 sila ya sudah 5 susah, ya mau gimana lagi ya 4 tidak bisa ya 3, 2, 1 masih tidak bisa ya coba berdana. Tergantung kemampuan kita. Dengan begitu setidak-tidaknya kita sudah mulai terbiasa. Nah nanti manfaat-manfaat dari kebiasaan kita untuk melihat diri kita, keinginan-keinginan kita itu nanti fungsinya di mana coba? Ingat dulu ketika Sang Buddha pertama kali ngajar, itu ngajarnya kepada siapa? Ada 5 ya. Siapa namanya? Pancawagya. Tidak pernah ikut sekolah minggu ya? Nah, sekolah minggu kan kayaknya diajarkan. Kalau dulu saya sekolah minggunya di gereja. Kepada 5 murid pertama, 5 petapa, namanya disebutnya Pancawagya. Itu kan beliau mengajarkan kenapa kita menderita. Kenapa kita tidak nyaman? Bahasa Palinya duka. Bahasa Indonesia juga diserap jadi duka. Cuman kadang-kadang duka di bahasa Pali itu
spektrumnya sangat luas. Saya kecelakaan di tol, habis kecelakaan malah dibegal, habis itu kakinya patah, habis itu masuk rumah sakit. Rumah sakitnya juga akhirnya dokternya nggak ada, itu juga duka, menderita. Tapi ada spektrumnya kan luas sekali. Misalnya kita duduk di sini, aduh kok AC-nya dingin sekali ya, saya tidak suka ini. Itu juga menderita, itu juga duka. Kita tidak puas dengan apa yang kita alami saat ini, tidak terima. Oh kok sekarang panas ya, saya pengennya dingin. Itu juga kan menderita. Penderitaan batin ini Sang Buddha bilang karena ingin, tanha. Saya tidak mau apa yang ada sekarang. Waduh, rumah saya bocor, saya tidak suka. Kan menderita. Diterima dulu. Oh ya, faktanya memang rumahnya bocor. Itu fakta. Diterima dulu. Setelah diterima baru dilakukan. Apa yang mesti saya lakukan? Ya pergi naik ke genteng, ditambal genteng bocornya. Rasa tidak puas, rasa ingin, itu kan datangnya dari diri kita, dalam diri kita. Selalu ingin ini, ingin itu. Makanya dari awal ketika kita melatih diri itu mulainya datang dari dana, sila, itu kan semua sudah mulai melihat ingin itu, dilihat dulu seperti apa rasanya ingin itu. Begitu kita ada kesempatan melihatnya, ada kesempatan kita tidak mengikuti. Biasanya kan kita ikuti aja ya. Apa sih si biku itu bilang kok menderita, hidup saya enjoy aja kok. Nyaman kok. Ya kalau lagi ingin makan ya pergi makan, ingin tidur pergi tidur, ingin dugem pergi dugem. Apanya yang menderita, nyaman aja kok. Nah saat itu ya, kalau kita lihat misalnya kita lihat sebentar, oh saya ingin sekali ya, contoh ya, saya ingin sekali ya makan es krim ya hari ini. Tadinya tidak ada keinginan seperti itu misalnya, nyaman saja duduk di sini. Begitu inginnya muncul, kan jadinya tidak nyaman. Saya ingin sesuatu. Saat ini saya tidak puas, ingin sesuatu. Saya pergi ke mall, pergi cari, pergi beli, dapat es krimnya. Saat itu saya puas. Biasanya kesimpulannya itu karena saya bahagia saat itu karena saya dapat objeknya, saya dapat bendanya. Makanya saya puas. Tanda kutip saya bahagia. Nanti habis itu muncul lagi ingin yang lain, diikuti lagi, cari lagi, dapat lagi, puas sebentar, muncul lagi yang lain, ikuti lagi lain, gitu aja terus sampai kiamat. Nah, tapi kalau kita berhenti sebentar, dilihat batin kita, ketika saya dapat bendanya, kok saat itu saya bahagia ya? Kenapa? Karena saat itu ingin akan bendanya nggak ada, hilang kan ya? Saya betul-betul ingin es krim ini, saya kejar-kejar, saya dapat. Saat itu saya tidak ada keinginan es krim lagi, karena dapat bendanya. Biasanya akhirnya kita mengambil kesimpulan, kalau gitu setiap apa yang saya inginkan harus saya kejar, harus saya dapatkan biar saya puas. Sudah berapa lama kita hidup di dunia saat ini? Sudah berapa banyak ingin kita? Sudah berapa banyak yang kita penuhi? Kok masih gitu-gitu aja? Kapan selesainya? Tidak melihat mekanisme di belakangnya seperti apa. Sang Buddha coba tawarkan, karena inginnya itu loh ya. Coba kalau saya ingin es krim ya, enggak usah dah, saya drop inginnya. Saat itu saya nyaman lagi. Jadi kita tidak bahagianya itu karena tarikan-tarikan inginnya itu. Nah, kesimpulan yang kita ambil itu bertolak belakang, karena itu yang kita ambil kesimpulan. Saya ingin es krim, saya kejar, saya dapat, saya puas. Oke, bahagia sebentar. Muncul lagi yang lain, saya pengen nonton, pergi lagi ke bioskop. Habis nonton, saya pengen dugem, pergi lagi. Habis itu, oh saya pengen mobil, dapat lagi sebentar, nanti ingin lagi yang lain. Tambah lagi mobilnya, tidak akan selesai kalau cuma mengikuti mendapatkan objek-objek dari keinginan itu. Makanya dari awal kita latihannya apa?
mencoba tidak mengikuti ingin itu. Dari panatipata, adinadana itu kan latihan-latihan diri. Tirakat kalau bahasa Jawanya itu latihan-latihan spiritual. Melatih melawan diri, melatih melawan hawa nafsu, berperang dengan diri sendiri, itu bahasa-bahasanya. Ketika kita melakukan itu, kita bisa membilang ke diri kita, kita lagi puja. Puja apa? Pati-pati puja. Kita memuja beliau dengan berlatih. Itu melatih diri. Jadi pokoknya sudah agak gatuk-gatuk, sudah pas dengan temanya dikit-dikit ya. Karena saya disuruh ngomong pakai tema ya. Itu melatih diri. Jadi ketika kita bilang ajaran beliau itu bukan cuma masalah menghafal. Semuanya kan di sini umat Buddha sudah tahu kan ya. Kebenaran mulia ada berapa? Benar, tidak 5. Nah kan berarti pada tahu semua kan ya. Apakah hanya karena tahu kita bisa hafalkan? Apakah kita terus bisa bebas? Tahu katanya penderitaan itu karena nafsu. Tahu kan semua? Tahu. Hanya karena tahu itu apakah terus bebas? Kan tidak. Mesti dilatih. Dari dana, sila, terus tadi bhavana kalian lakukan 10 menit. Begitu duduk, nah muncul dah pikirannya ke sana kemari. Ketika muncul pikiran seperti itu, apa yang kalian lakukan? Dipaksa, biar agar tidak berpikir kemana-mana. Dilawan, dikontrol. Datangnya dari mana itu? Saya ingin kontrol, saya ingin paksa, saya ingin konsentrasi, saya ingin. Itu kan benang merahnya, inginnya itu. Kenapa jadinya meditasi kok malah menderita ya? 10 menit dipaksa, berantem dengan diri sendiri, tidak nyaman. Sang Buddha sendiri bilang kita nggak nyaman, kenapa? Karena ingin. Nah, terus salahnya di mana kita mendekati meditasinya? Kok meditasi malah menderita, batinnya tidak nyaman. 1 jam duduk berantem dengan diri sendiri dipaksa. Karena nafsunya itu, inginnya itu. Saya ingin pikiran saya seperti ini. Saya ingin pikiran saya konsentrasi. Inginnya itu. Karena bagaimana selama ini semua hal yang kita lakukan itu, aktivitas kita itu selalu ada motifnya di belakang. Coba dilihat. Saya melakukan ini biar dapat itu. Melakukan ini agar begini hasilnya. Semuanya selalu ada seperti itu. Selalu ada udang di balik batu. Ketika kita melakukan sesuatu dengan tulus, kita bahagia saat itu. Karena tidak ada udang di balik batu. Ketika kita berdana tulus, kita akan bahagia saat itu. Kita berdana biar dipotret ya. Saat itu tidak bahagia kok. Puas aja mungkin, nanti masuk Instagram atau Facebook. Ketika kita berbuat sesuatu dengan tulus, tidak ada ingin, tidak ada embel-embel, kita bahagia saat itu. Apapun yang kita lakukan. Mungkin cuma jalan-jalan di taman, tapi cuma jalan saja. Tidak ada jalan karena saya mau nyampai ke sana. Kadang-kadang kan gitu ya, kita jalan-jalan ke taman, duduk di taman, kok malah bahagia ya? Suruh meditasi malah menderita. Karena saat itu kita betul-betul tidak ada motif, cuma jalan saja. Kok bahagia ya? Kanan kiri, kanan kiri. Nah itu disebutnya jalan meditasi. Mungkin cuma di taman tapi begitu sudah dikasih label meditasi, wah menderita dah kita. Karena kesannya meditasi harus saya paksa pikirannya, harus begini, harus konsentrasi, harus semua. Kita paksa, kita kontrol semuanya. Padahal Sang Buddha bilang menerima. Saya terima, oh dingin sekali ya, saya terima aja dah. Tidak akan menderita batin saya. Lagilah, ini perutnya sudah lapar. Kalau saya protes, kan tidak bahagia batin saya. Perutnya lapar, batinnya menderita.
Faktanya perutnya lapar, ya sudah saya terima uang nanti makannya masih 1 jam lagi. Penderitaan batinnya hilang saat itu. Masalah batin kan ya menderita itu. Nah, jadi ketika kita meditasi pun begitu, kita coba melakukannya tanpa ada motif embel-embel di baliknya. Saya lakukan ini biar begini. Instruksinya apa? Saya menerima, merasakan nafas masuk. Tadi pagi bangun jam berapa? Jam 6, jam 7. Sekarang sudah berapa jam ini? Itu sudah berapa ratus kali nafas masuk, nafas keluar. Masuk kan masuk sendiri ya? Enggak. Keluar juga sendiri, enggak. Kan masuk dan keluar sendiri. Begitu meditasi kok malah tidak nyaman ya? Karena saya paksa, saya mau perhatian di sini. Guru saya di Thailand, Ajahn Chah, itu dia bilang meditasi itu apa? Meditasi itu istirahat batin. Batinnya istirahat. Ketika kita istirahat, apa yang muncul? Rasa nyaman. Ketika kita bilang istirahat, contoh sehari-hari itu seperti apa? Yang biasa kita lakukan. Tadi malam pada tidur enggak? Tidur. Kita kan kadang bilang itu istirahat ya. Nyaman tidak? Nyaman. Prosesnya bagaimana itu ketika mau tidur? Baring. Saya paksa harus tidur, harus tidur, harus tidur. Bisa enggak tidur? Enggak bisa. Mikir, waduh itu uang saya yang 10 triliun gimana ya? Aduh harus saya enggak bisa tidur juga. Mikir ini, mikir itu. Ada momen semua harus dilepas. Bablas dah tidur. Berapa jam? 6 jam, 7 jam. 7 jam itu semua dilepas. Uang yang 10 triliun, mobil Mercedes 10 biji, rumah mewah 10 biji, istri 10, istri 1. Nah itu kan dilepas semua. Kok malah nyaman ya? Tadi meditasi 10 menit enggak bisa. Terus masalahnya apa? Cara kita mendekatinya. Ketika kita mau meditasi semua mau dipaksa. Padahal kalau istirahat, Ajahn saya tidak bisa melepas loh. Tidak bisa gimana orang tiap malam kamu melepas kok. Udah letting go kok itu tadi malam. Cuman apa bedanya? Ketika kita tidur kan tidak ada kesadaran, tidak ada sati. Ya. Makanya cuma istirahat biasa-biasa aja. Tapi alam sudah kasih gambaran dikit-dikit. Begini loh rasanya kalau kita istirahat. Kalau kita melepas. Tidak ada yang bilang, oh bapak ini 7 jam tidak mikirin istri, tidak mikirin keluarga, tidak mikirin perusahaan. Berarti dia tidak bertanggung jawab. Karena tadi malam tidur 7 jam tidak mikirin apa-apa. Berarti dia tidak bertanggung jawab. Ada yang berpikir seperti itu? Kan tidak ada. Terus kenapa tidak bisa dilepas 10 menit aja? Tapi sambil sadar. Kan bedanya di situ aja ya. Nah jadi ketika duduk bukan dimulai dengan saya mau begini, saya mau begitu. Tapi Ajahn katanya tekniknya harus begini, harus begitu. Teknik itu kan bermacam-macam ya. Ada yang melihat nafas, di Thailand ada yang dengan Buddha, ada yang dengan metta, ada yang warna, kasina. Sang Buddha sendiri kan ngajarnya bermacam-macam tekniknya. Jadi sebenarnya tidak ada teknik yang paling benar. Adanya itu teknik yang paling cocok buat kita. Karena Sang Buddha sendiri ngajarnya beda-beda. Coba aja lihat di sutta. Jadi kalau ada yang bilang, oh ini teknik yang paling benar, yang lain salah, ya berarti ya mainnya kurang jauh, bahwasanya kurang luas. Orang itu kan bermacam-macam. Mana yang paling cocok? Kadang-kadang kita melakukan satu teknik, merasakan ada manfaatnya. Itu fakta. Tapi kita mengambil kesimpulan, kalau begitu ini yang paling benar, yang lain salah. Itu sudah bukan fakta, itu sudah asumsi kita.
Oh, saya cuma bilang dalam batin saya butuh. Butuh. Kok rasa bahagia muncul? Berarti ini yang benar. Yang lain lihat perut kembung naik turun masalah. Itu asumsi bukan fakta. Nah, saya baru pulang kembali lagi ke Indonesia tahun lalu, masa ke-17. Nah, lihat umat-umat di Indo kan begitu jadinya. Berantem sendiri-sendiri. Mana yang paling benar? Teknik ini, teknik itu. Nanti ada Myanmar, ada Thailand. Thailand siapa lagi acannya? Beda-beda semua. Ini yang benar, yang lain salah. Aduh, kok jadi ribet begitu? Coba mana dicari yang paling cocok. Ketika kita mulai meditasi, jadi pendekatannya bukan begitu, bukan mau saya paksa pikiran saya. Saya menerima apa yang ada saat itu. Apa yang ada saat itu? Oh, adanya nafas masuk sendiri, keluar sendiri. Seperti apa sensasi ketika nafas itu masuk dengan sendirinya? Mungkin terasanya di perut. Bagi beberapa orang mungkin terasanya di dada, bagi beberapa orang mungkin terasanya di hidung. Ya coba cari sendiri mana yang cocok buat kalian. Tapi tidak saya paksa. Batin saya istirahat. Saya sadar akan objek ini. Objeknya kebetulan nafas. Atau mungkin dengan cuma mengatakan butuh. Batinnya istirahat. Bilang lagi butuh. Objeknya itu dipegang pelan-pelan agar kita tidak bablas tidur. Kalau tidur itu kan betul-betul letting go, semua dilepas, tapi tidak ada sadar, makanya jadi tidur. Kalau meditasi, batin yang melepas itu, batin yang istirahat, ditambah dengan sadar. Nah, nanti itu dalam masalah berlatih ya seperti itu. Kadang-kadang objeknya terlalu digenggam, terlalu dicengkram, jadinya batinnya terlalu menggenggam. Dilepas dikit, oh bablas tidur, berarti terlalu lemah. Itu masalah latihan. Bagaimana cara paling pasnya? Tidak ada yang sama buat semuanya. Pernah kan ya belajar naik sepeda? Pernah? Ada yang tidak bisa naik sepeda di sini? Itu yang masih kecil mungkin tidak bisa naik sepeda. Ketika kita belajar naik sepeda itu seperti apa sih? Mungkin sudah dikasih teori. Naik ke tempat duduk, terus pedalnya digenjot, setirnya dipegang. Teori-teori itu kan terbatas. Begitu kita lakukan, kita praktekkan, kita mesti cari tahu sendiri. Balansnya di mana ketika kita naik sepeda itu. Dan tentu saja akan sering jatuh dulu. Ada yang belajar naik sepeda langsung bisa. Atau nyetir mobil langsung bisa. Atau waktu kita belajar membaca langsung bisa? Kan tidak. Apalagi meditasi, sama seperti itu. Dan ini keahlian yang tidak biasa kita lakukan. Biasanya kita mengikuti apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, diikuti saja, kita hilang. Nah sekarang kita tidak mau ikut-ikut, makanya susah. Dan mungkin bukan cuma kehidupan saat ini saja, sudah berapa kali kehidupan kita selalu mengikuti rasa suka, rasa tidak suka, selalu hanyut. Makanya begitu duduk meditasi 10 menit katanya susah sekali, mikir ini, mikir itu. Ya kan tinggal tidak diikuti aja. Sama seperti tidur, tinggal dilepas saja. Cuman tambahin dengan sadar. Sadar akan nafas, nafasnya masuk, nafasnya keluar, tapi batinnya istirahat. Seperti apa itu? Atau mungkin pakai objek yang lain, meta. Kita berpikir, oh semoga semua makhluk bahagia, semoga mama saya bahagia. Seperti apa rasanya ketika kita bilang seperti itu? Itu yang disebut meta, rasa cinta kasih. Kan mesti dipantik dulu. Bukan cuma kata-kata ya, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk bahagia. Tapi mikirnya besok saya gampar ya orang ini ya. Ya itu tidak meta yang muncul kan ya, cuma kata-katanya saja. Kata-katanya itu kunci untuk memantik rasa cinta kasih. Saya ingat mama saya ingat guru saya, oh semoga Lumpo bahagia. Muncul dah rasa cinta kasih. Saya berdiam di sana. Objeknya udah hilang, tapi saya hanya memantik saja rasa cinta kasih itu. Saya berdiam di sana, batin saya istirahat, itu jadi objek meditasi saya. Kalau mau pakai meta,
Mau pakai nafas juga begitu, batinnya istirahat, kok ada nafas masuk, ada nafas keluar. Saya berada di posisi pengamat tanpa komentar. Yang diamati apa? Nafas masuk, nafas keluar. Yang diamati apa? Rasa cinta kasih. Yang diamati apa? Misalnya Buddha. Kita mulai tahu batin kita seperti apa. Dari melatih batin itu, kita ada kemungkinan untuk tidak selalu hanyut dengan batin kita. Hanyut dengan apa? Oh, saya tidak suka orang ini, saya gampar ya, digampar beneran. Itu karena tidak berhenti dulu melihat batinnya. Jadi ketika kita bilang melatih diri, bukan badannya yang dilatih. Kalau melatih badan, kita pergi ke gym, angkat-angkat beban, jalan di treadmill. Kalau melatih batin, ya seperti yang tadi kita lakukan, dari dana, sila, bawana. Tidak susah kan ya? Tidak susah, coba aja. Pagi besok, pagi bangun, masih di tempat tidur, bisa diniatkan. Namo tassa terus Buddhang Saranang Gacchami itu, aku bertekad melatih diri menghindari membunuh makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri. Tidak sampai 5 menit. Investasi sudah. Biasanya kan kita sudah pada pinter ya investasi. Beli tanah investasi, beli mobil investasi, beli jam investasi. Ada namanya investasi kama baik, bank kama baik. Dari apa? Dari berdana, sila, bawana. Kapan aja kita bisa punya kesempatan investasi, kita investasi. Termasuk ketika kita kumpul di sini hari ini, puja bakti, itu bagian dari investasi kita. Hasilnya kapan bisa dirasakan? Kalau investasinya benar, langsung dirasakan saat ini. Coba saat ini kita cuma mendengarkan dhamma. Oh begini ya teorinya, saya melatih diri, nafas masuk keluar. Seperti apa perasaannya, seperti apa rasanya? Atau dibandingkan duduk di sini mikir, oh habis dari sini ya saya pulang ke rumah, tetangga saya gampar itu. Seperti apa rasanya? Itu kan kama-kama yang kita lakukan. Begitu kita mulai tahu seperti apa suasana dalam diri kita, batin kita, kita mulai punya kesempatan, mau saya taruh di mana ini batin saya. Nah, seperti sekarang, mau saya perhatiin lagunya, apa mau saya perhatiin acaranya, kan begitu jadinya. Itu kalau kita sudah sering melihat batin, jadi tidak langsung hanyut. Itu manfaatnya. Nanti manfaatnya di mana ya? Di kehidupan kita sehari-hari. Istrinya ngomel bla 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 bla, ya kita cuma mendengarkan. Jadi pengamat tanpa komentar. Masuk di sini, mulai muncul rasa tidak suka, itu kan kita amat dulu. Jadi pengamat, tidak hanyut. Kalau hanyut langsung balas. Mulut, habis itu hanyut, balas, gampar. Istri balas lagi, gampar-gamparan jadinya. Itu manfaat kita berlatih. Jadi bukan cuma nanti jadi biku baru berlatih, enggak. Kalau kita berumah tangga, manfaatnya ya sebagai berumah tangga, melatih diri. Kalau dia sebagai biku, ya manfaatnya sebagai biku. Dia kepala rumah tangga, ya manfaatnya kepala rumah tangga. Semua ada manfaatnya, tergantung cara hidup kita. Tidak mesti harus jadi biku untuk berlatih. Sebagian besar kan umat Buddha kan bukan biku. Kalau cuma biku yang berlatih, ya umat Buddha yang berlatih cuma berapa persen. Itu juga kalau bikunya berlatih. Jadi ya karena faktanya sebagian besar umat Buddha itu umat awam, ya sebaiknya umat awamnya yang berlatih. Biar mayoritas umat Buddha itu berlatih. Nanti terlihat di masyarakat, oh ini orang ini kok baik sekali ya, penuh cinta kasih, suka menolong, tidak gampang marah. Oh iya, dia kan umat Buddha. Kan begitu jadinya. Kan kok ini orang gampang sekali marah ya, sedikit-sedikit tersinggung, baperan, marah. Ya itu dah umat Buddha begitu. Kewihara nanti berantem sendiri-sendiri. Misal
Ada yang berantem di sini. Karena semakin sering kita berinteraksi, semakin sering kita mesti menjaga diri, menjaga batin. Batinnya dilihatin ketika lagi berinteraksi, udah muncul rasa tidak suka. Oh, ada rasa tidak suka muncul. Kita tidak hanyut. Semakin nanti aktif di wihara, semakin dah kemungkinan besar untuk berantem. Karena lupa diri saat itu. Makanya saya sering bilang-bilang kepada pengurus wihara, siapa yang jadi pengurus wihara, siapa yang aktif di wihara, idealnya dia semakin harus sering berlatih. Karena dia yang aktif. Karena di sanalah nanti muncul interaksi, suka, tidak suka, benci. Kita di tengah, pengamat tanpa komentar, tidak mengikuti suka, juga tidak menolak yang kita tidak suka. Itu disebut jalan tengah. Makanya Sang Buddha ngajar jalan tengah kan. Memangnya di mana jalan tengahnya itu? Ketika mata melihat, oh saya tidak suka orang ini, hanyut kita. Oh saya suka orang ini, hanyut juga. Ketika kita melatih meditasi, kualitas sadar, kualitas pengamat itu mulai berkembang. Sadar itu bahasa palingnya apa? Buddha. Agama Buddha itu apa? Agama sadar. Ini yang kita kembangkan dari tadi. Duduk, bersila, namaskara, tangan taruh sini. Itu kan momen-momen kita sadar. Itu dipakai. Tadi canting mayang bante tisarane nasahat. Pikirannya di mana saat itu? Apakah sadar dengan apa yang diucapkan, dipikirkan? Itu jadi momen kualitas sadarnya muncul. Di Thailand kita sering-sering menggunakan kata Buddha. Buddha. Buddha itu artinya sadar. Cuma ngingatin saya, sadar enggak? Oh iya, sadar enggak? Kalau orang Jawa bilangnya apa? Eling. Itu momen-momen yang kita kembangkan. Begitu kita mulai sadar, muncul rasa suka, muncul rasa tidak suka, kita tidak tolak, tidak diikuti, tidak hanyut, kita di tengah mulai. Kita mulai jalan di tengah. Sampai suatu saat nanti nyampe di tujuan. Kita duduk meditasi, batinnya istirahat, loh kok ada nafas masuk, nafas keluar. Saya di tengah sebagai pengamat. Ada pikiran muncul, yuk besok mau makan pizza di sana nanti. Tidak saya ikuti, tidak juga saya lawan. Saya di tengah, pengamat tanpa komentar. Saat itu saya jalan di tengah. Lama-kelamaan kita mulai sadar, oh seperti ini ya batin yang di tengah itu ya. Ya jalan aja terus. Nanti ketika ke wihara berinteraksi, ada yang menyinggung, oh tersinggung, rasa tersinggung muncul, kita tidak ikuti, juga tidak dilawan. Oh saya ini umat Buddha yang baik, saya tidak boleh tersinggung, saya tidak boleh marah. Itu melawan. Kita tidak melihat, kita tidak belajar tentang apa, tentang diri kita. Terus nanti apa yang dipelajari? Oh taunya rasa-rasa itu, rasa tersinggung, rasa marah, dia tidak permanen toh, tahu. Ada yang pernah marah di sini? Ada kan ya? Nah, sama dengan saya. Ada yang pernah senang? Ada kan ya? Sama. Sudah berapa kali sejak kita lahir? Sudah ribuan jutaan kali ya. Datang dan pergi kan dia. Itu tamu di dalam batin kita, datang terus pergi. Cuman kan kita yaitu baper, terbawa perasaan. Makanya begitu kita jalan di tengah, itu bukan berarti kita acuh tak acuh. I don't care. Bukan. Saya tahu kok seperti ini rasa tidak suka, tapi tidak saya ikuti. Seperti ini ya rasa suka, saya ikuti pun bukan karena saya hanyut. Saya harus makan ya karena isi bensin saja, badannya diisi. Dengan begini kita bisa bilang saya berlatih. Jalan di tengah. Berlatih itu bukan cuma ketika kita duduk tutup mata 1 jam, 2 jam, 3 jam. Itu salah satu aspek. Kadang-kadang duduk 3 jam juga tidak berlatih. Pikirannya udah kemana-mana. Karena yang dilatih kan ingat, bukan posisi badan.
sikap batin kita bagaimana ketika kita menghadapi sesuatu. Termasuk ketika kita menghadapi nafas, ketika duduk. Seperti ini ya. Posisi batin kita bagaimana? Nanti diterjemahkan kepada kehidupan sehari-hari. Ketika di wihara, ketika di kantor, ketika di rumah, itu bagian berlatih. Jadi kalau kita punya konsep, berlatih itu seperti ini, di mana saja, kapan saja, yang jadi poin utamanya sikap batin kita bagaimana. Itu kita berlatih. Kalau cuma duduk, meditasi tutup mata ya 10 menit kan tadi, seminggu sekali 10 menit. Terus yang lain-lain bagaimana? Bebas, merdeka, mengikuti si aku. Nah, jadi kapan saja, lagi masak kek, lagi nyapu rumah kek, lagi jalan dari parkiran ke kantor, digunakan. Badan saya di mana, seperti apa rasanya, batin saya bagaimana. Bagaimana sikap batin kita mendekati badan yang lagi jalan. Nafas yang lagi masuk, nafas yang lagi keluar, atau lagi dengar omelan dari istri, dari suami, dari bos. Batin kita bagaimana? Apakah di tengah atau enggak? Jadi itu konsep. Sudah pada ada gambaran ya, mengerti. Tapi kan belum langsung bebas kan ya. Makanya kita praktekkan. Sang Buddha kadang-kadang menggambarkan beliau itu sebagai seorang dokter. Kita itu lagi sakit. Kadang-kadang kita saking hormatnya kepada dokter, dikasih obat, dokternya dibawa pulang, obatnya dibawa pulang, obatnya taruh di altar, obatnya disembah-sembah, dikasih dupa, dikasih lilin, tidak pernah diminum. Kapan kira-kira mau sembuhnya? Begitu dia mau diomelin, rasa marah muncul, sakit dah. Oke, cepat-cepat minum obat. Kembali ke tengah, seperti apa itu? Jadi beliau cuma ngasih obat aja ya. Sama dengan saya cuma berbagi. Ini bagian dari dana saya, berbagi pengetahuan. Nanti mau dipakai atau enggak ya itu urusan masing-masing. Saya juga tidak bisa maksa. Dipakai syukur, dipakai juga enggak apa-apa. Ketika kita mendekati ajaran beliau itu bukan masalah percaya. Kan semua sudah percaya 4 kebenaran mulia. Kalau cuma percaya saja ya berhenti di situ. Kita mesti lihat di mana sih rasa duka itu, di mana sih sebabnya. Kalau cuma percaya, ya saya percaya Buddha Dhamma Sangha, saya percaya 4 kebenaran mulia, nggak ada efeknya. Dari percaya itu baru diolah. Benar ndak ya Sang Buddha bilang itu kalau ada duka? Benar ndak ya saya ndak nyaman itu kalau saya ingin ini, ingin itu? Lagi hujan, saya tidak terima kok kehujanan, badannya basah, batinnya menderita. Benar enggak ya, saya batinnya menderita karena saya ingin apa sekarang? Saya ingin tidak kehujanan. Dicoba setiap saat ketika muncul duka, batin tidak nyaman, dilihat. Saat ini apa sih yang saya inginkan? Saya menderita, nangis-nangis kenapa? Diputus pacar. Nah, coba dilihat kenapa kamu menderita saat itu? Karena punya keinginan tidak diputus, misalnya. Begitu kita menerima sesuatu yang hadir apa adanya saat ini, kita akan bahagia. Itu kan kebenaran mulia nomor 3 ya. Tidak ada inginnya dilepas. Dari sana baru kita melakukan sesuatu. Mungkin tugas kita sebagai kepala rumah tangga ya dilakukan sebaik mungkin. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak. Tapi diterima dulu faktanya. Faktanya istri saya suka cerewet atau suaminya, ya itu faktanya. Kalau saya inginnya dia tidak cerewet, tapi faktanya begitu Pak. Kan sudah menderita batinnya. Dicoba diterima dulu. Bukan berarti kita setuju ya. Kadang-kadang oh ya saya terima tetangga saya itu memang betul-betul menyebalkan misalnya. Diterima dulu faktanya, memang begitu faktanya. Kalau saya tidak terima, saya inginnya tetangga saya baik-baik. Semua orang ngomong ke saya cuma baik-baik saja, kan susah.
Jadi ini yang kita lakukan. Kalau kita bilang umat Buddha itu ibadahnya seperti apa? Ya seperti tadi itu. Bukan cuma datang ke wihara, nyalain lilin, nyalain dupa, oh itu ibadahnya umat Buddha, bukan. Dupa-dupa lilin itu zaman Sang Buddha tidak ada. Itu ciptaan kita. Sesuatu yang bagus memfasilitasi kita menghormati beliau misalnya. Tapi zaman beliau kan tidak begitu. Obatnya yang mana sih sebenarnya ketika kita mau bilang saya minum obat, saya lagi memuja dengan berlatih seperti apa? Ya tadi itu kita bilang dengan dana, dengan sila, dengan bawana. Ketika kita melakukan itu, saat itu kita bahagia. Coba sekarang, ada enggak keinginan misalnya di sini pengen mobil Tesla atau Mercedes? Ada, tapi kenyataannya saya enggak bisa. Bagaimana rasanya? Pengen sekali. Coba kalau duduk di sini aja nyantai, ada aircon, dengerin dhamma, kok bahagia ya? Karena saat ini enggak ingin Mercedes, enggak ingin Tesla, cuma duduk saja. Kalau saya duduk di sini ceramah, ingin makan ya, lapar ya, enggak nyaman juga saya. Ya saya terima aja, disuruh ngomong ya ngomong aja dulu. Nanti baru dikasih makan ya, enggak apa-apa nanti aja makannya. Jadi coba dipraktekkan, diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Kalau mau dilihat manfaatnya minum obat seperti apa, harus diminum. Jadi apa yang kita lakukan tadi, semoga nanti ketika kita lakukan di masyarakat itu membawa berkah, membawa manfaat bagi semua makhluk. Kita melakukan ini sebenarnya itu bukan cuma dengan niat buat diri sendiri, tapi kita niatkan karma baik kita yang sudah kita lakukan tadi dengan berdana, dengan meminta sila, dengan melatih diri meditasi. Kita niatkan bahwa karma baik ini ingin kita sebarkan dengan semua makhluk. Kita berniat dengan ini, kita menginginkan, meniatkan bahwa semua makhluk itu bahagia. Kita melihat ke batin kita mengucapkan Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu. 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 Sudah boleh makan?